Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji uji kinerja. Perkenalkan, nama saya Elisa Winda Listiani, mahasiswi PPG Batch 1 dalam jabatan 2025 di LPTK IAIN Palopo, Sulawesi Selatan. Dan juga sebagai guru sejarah kebudayaan Islam di MAN 1 Ciamis, Kabupaten Ciamis, Jawa Barat. Berikut saya akan menampilkan video pembelajaran uji kinerja. Terima kasih dan selamat menyaksikan. Aman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Siap untuk belajar hari ini? Siap. Semangat ya. Semangat. Baiklah. Sebelum kita mulai pembelajaran, seperti biasa kita berdoa membaca ayat suci Al-Quran ya, dipimpin oleh ketua kelas. Silakan Mai. Qabla bidayati dirasah hiyadatullah ma'an. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman wa amalan sholihan bi rahmatika ya arhamar. Silakan dilanjutkan dengan membaca surat Ad-Duha. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha wallaili idza saja. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Walasawfa yu'tika rabbuka fatarda. Alam yajidka yatiman fa'awa. Wa wajadaka dhallan fahada. Wa wajadaka 'ailan fa'aghna. Fa'ammal yatima fala taqhar. Wa ammas sa'ila fala tanhar. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Shadaqallahul adzim. Tepuk Darussalam. Allahu Akbar. Ibu absensi dulu ya. Anida, Aisyah, Gira, Dina, Fardan, Hadir. Ida, Itaki, Kaila Nazla, Muhammad Fadlan, Hadir. Muhammad Mustafa Sodik. Sakit, Bu. Oh sakit ya. Nadia Sofia, Najwa Pramesti, Nur Rahmadani, Rahmat Nugraha, Hadir. Rai Fakih, Hadir. Syahira Ruziktu. Mudah-mudahan yang sedang sakit cepat sembuh ya. Amin. Siap untuk belajar? Siap. Oke, anak-anak masih ingat dengan materi minggu lalu yang telah dibahas oleh Ibu? Masih ingat? Masih ingat. Tentang daulah apa? Umayyah. Di mana ibu kota daulah Umayyah? Kemudian siapa khalifah yang paling berprestasi pada masa daulah Umayyah? Oke, kemudian masih ingat bagaimana keruntuhan
Umayyah? Berpoya-poya. Konflik internal. Tuh, ada berpoya-poya, konflik internal, kemudian terjadinya KKN, dan intinya itu adalah dengan munculnya konflik internal dari dalam pemerintahan Daulah Umayyah, yang dimana nanti dengan berakhirnya Daulah Umayyah itu akan memunculkan daulah yang baru. Sebenarnya bukan daulah yang baru, tapi itu adalah daulah masih merupakan keturunan dari ataupun masih kerabat dengan Daulah Umayyah itu. Kita lihat Daulah Abbasiyah. Tuh ya. Kalian ada yang ingat ataupun ada yang sudah mengetahui di mana Daulah Abbasiyah? Di Baghdad. Baghdad itu adalah ibu kota dari Daulah Abbasiyah. Yang sekarang itu menjadi nama negaranya adalah negara Iran. Tahu ya. Sebelum kepada kita materi, kita lihat dulu tujuan pembelajaran yang akan kita lakukan pada pertemuan kali ini. Sudah terlihat? Tujuan pembelajaran kita pada hari ini tentang Daulah Abbasiyah ada dua tujuan. Yang pertama, menelah sejarah lahirnya Daulah Abbasiyah dan perkembangannya dengan benar dan tepat supaya kalian lebih mengerti, lebih paham ya. Yang kedua, menguraikan faktor-faktor keruntuhan. Meskipun ada dua, tapi nanti di dalam pembahasannya itu akan kita bahas tentang pemerintahannya, sistem pemerintahannya, politiknya, perkembangan peradabannya. Siap untuk itu ya? Ya. Jadi kalau boleh kita menggunakan dengan media yang ada ya. Di antaranya kalian membawa bukunya? Bawa. Itu adalah tujuan pembelajarannya ya. Kemudian selanjutnya ibu akan membentuk kalian menjadi 5 kelompok. Baiklah, inilah materi yang kita bahas di pertemuan sekarang. Ada 6 materi anak-anak. Yang pertama, sejarah pada dirinya, fase-fase pemerintahan, kondisi politik, kondisi peradaban, sistem pemerintahan. Yang terakhir adalah faktor-faktor perubahan Daulah Abbasiyah. Untuk mengawalinya, ibu akan menjelaskan secara lebih singkat tentang sejarah berdirinya Daulah Abbasiyah. Jadi sejarah Daulah Abbasiyah itu tidak terlepas dari kelemahan Daulah Umayyah yang sudah tadi kita bahas ya di awal. Bagaimana pada saat pemerintah Daulah Umayyah semakin melemah, terjadinya faktor internal, kemudian faktor eksternal yang menyebabkan adanya keinginan dari kelompok Bani Abbas untuk merebut kekuasaan. Yang akhirnya apa? Kekuasaan kepemimpinan umat Islam berpindah tangan ke dinasti Abbasiyah. Kalau kalian ingat, kalau kalian masih tentang Daulah Umayyah dengan Daulah Abbasiyah itu masih satu keluarga, ya. Bahkan Daulah Abbasiyah mengatasnamakan dirinya bahwa kelompok Abbasiyah lah yang paling dekat dengan Rasulullah. Kenapa? Pendirinya yaitu siapa? Abu Abbas As-Soffah tidak lain adalah paman dari Nabi Muhammad. Ya, baiklah, itu mungkin penjelasan sedikit tentang sejarah berdirinya Daulah Abbasiyah. Untuk subjudul selanjutnya dari mulai fase-fase sampai faktor-faktor penyebab perubahan itu ibu akan membagi kalian ke dalam 5 kelompok dan kalian diskusikan bersama teman kalian, bersama teman kelompoknya. Kemudian nanti hasilnya dipresentasikan ya, dan untuk yang selanjutnya dikomunikasikan apa yang sudah kalian diskusikan ya. Sebelumnya ibu akan menanyakan tayangan tentang sejarah berdirinya Daulah Abbasiyah. Disimak dengan baik-baik ya anak-anak. Telah melanjutkan kekuasaan dinasti Bani Umayyah dinamakan Daulah Abbasiyah karena Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dinasti Abbasiyah diceritakan oleh Abdul Abbas. Pasukan Abu Abbas melawan pasukan Nabi Muhammad dari dinasti Bani Umayyah yang akhirnya dimenangkan oleh pasukan Abdul Abbas. Dengan jatuhnya negeri Syria, berakhirlah riwayat dinasti Bani Umayyah dan bersama dengan itu bangkitlah kekuasaan Abbasiyah. Hal ini disebabkan karena orang Abbasiyah merasa lebih berhak daripada Bani Umayyah atas kekhalifahan Islam. Mereka berada dari cabang Bani Hashim yang secara nasab keturunan lebih dekat dengan
Yahudi, Mesir, Sudan, Syam, Asia Arab, Irak, Persia, sampai ke Cina. Selama kekuasaan mereka tersebut, peradaban Islam sangat berkembang. Jika pada masa panjang itu pula dengan upaya ekspansinya, maka pada masa Bani Abbasiyah yang kita dengar adalah berkembangnya peradaban Islam. Masa pemerintahan Daulah Abbasiyah khususnya dan masa Khalifah Harun al-Rashid dan putranya Al-Ma'mun dalam masa keemasan 20 tahun dari budaya. Anak-anak, setelah tadi Ibu menjelaskan sedikit tentang sejarah berdirinya Daulah Abbasiyah dan juga ada tayangan video tentang sejarah berdirinya Daulah Abbasiyah, kita lanjutkan kepada diskusi kelompok dari kelima judul yang sudah tadi Ibu sampaikan. Ibu akan membagikan lembar kerja ya yang oleh kalian akan dibahas bersama teman kelompoknya. Kalian sudah mendapatkan kertasnya kan? Bisa dilihat di halaman pertama itu ada subjudul yang kalian dapatkan dan nanti kalian diskusikan. Kemudian ada petunjuk kerjanya, ya. Dan di halaman kedua bisa dibuka. Silakan nanti kalian tuliskan nama kelompok kalian dan juga hasil dari diskusi dengan teman sekelompoknya ya. Oke, silahkan dimulai berdiskusinya. Boleh menggunakan referensi dari manapun ya. Boleh dari membuka laptop, buku, mata pelajaran. Silahkan dimulai ya anak-anak. Kalau ada yang tidak bisa boleh menanyakan kepada ibu ya. Silahkan. Oke, setelah berdiskusi, selanjutnya kita akan membahas ataupun mendengarkan hasil diskusi dari tiap-tiap kelompok. Dimulai dari kelompok pertama, selanjutnya sampai kepada kelompok ke-5. Kemudian nanti disusul dengan pertanyaan dari tiap-tiap kelompok kepada kelompok yang lain. Kalau misalkan ada yang kurang dipahami dari presentasi kelompoknya ya. Ya, silahkan dimulai. Nanti kelompok pertama silakan mempresentasikan hasil diskusinya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan menyampaikan hasil diskusi kami dan jadi hasil diskusinya masing-masing pemerintahan Daulah Abbasiyah. Nah, masing itu dibagi menjadi 4. Fase pertama terjadi pada tahun 750 sampai dengan 847 Masehi. Bisa disebut juga masa kejayaan. Kekuasaan politik dan militer berada di tangan khalifah, sama pusat pemerintahan dipindahkan dari Damaskus ke Baghdad. Terus fase kedua terjadi pada tahun 847 Masehi sampai dengan 945 Masehi, atau bisa juga disebut sebagai masa melemahnya kekuasaan khalifah. Masa ini terjadi setelah wafatnya Al-Waqid dan naiknya Al-Mutawakkil. Terus kekuasaan militer terutama dari bangsa Turki mulai mendominasi.
Fase ketiga terjadi pada tahun 945 sampai dengan 1258 Masehi atau juga bisa disebut sebagai tahun kekuasaan simbolik. Di tahun ini Abbasiyah berada di bawah kendali dinasti Buwai, lalu Turki Saljuk. Khalifah hanya berfungsi sebagai simbol keagamaan, sedangkan kekuasaan real di tangan amir atau sultan. Fase keempat terjadi pada tahun 1261 sampai dengan 1517 Masehi atau juga bisa disebut Abbasiyah di Kairo. Setelah kehancuran Baghdad, sisa keluarga Abbasiyah dibawa ke Kairo oleh dinasti Mamluk. Terus, Abbasiyah tetap diakui sebagai khalifah secara simbolis dan spiritual, tetapi tidak memiliki kekuasaan politik yang nyata. Mungkin cukup sekian pemaparan atau hasil diskusi dari kelompok kami. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada salah kata atau perbuatan. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada kelompok 1 yang sudah memaparkan hasil diskusinya. Dilanjutkan kepada kelompok 2. Silakan kelompok 2 memaparkan hasil diskusinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan menyampaikan hasil dari diskusi tentang kondisi politik Daulah Abbasiyah. Yang pertama, awalnya stabil dan kuat, didukung oleh birokrasi yang mapan. Sering terjadi perebutan kekuasaan dan konflik internal antar anggota keluarga. Lalu pengaruh besar dari militer, terutama tentara Turki dan Persia. Munculnya dinasti kecil yang memerdekakan diri dari pusat kekuasaan Baghdad. Yang terakhir, campur tangan pihak luar seperti Bani Buwai dan Seljuk. Selanjutnya, kebijakan politik. Yang pertama, sistem pemerintahan berubah menjadi monarki absolut di bawah kekuasaan khalifah. Yang kedua, pemerintahan didukung oleh wazir atau perdana menteri, gubernur, dan aparat birokrasi yang rapi dan tersentralisasi. Yang ketiga, Abbasiyah mengembangkan sistem administrasi pemerintahan yang efisien dengan catatan pajak, hukum, dan tata kelola wilayah yang baik. Dan yang terakhir, dukungan terhadap ilmu pengetahuan menjadi bagian dari strategi politik untuk memperkuat legitimasi kekuatan khalifah. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, setelah kita tadi mendengarkan hasil diskusi dari tiap-tiap kelompok, selanjutnya Ibu harapkan dari tiap-tiap kelompok mengajukan satu pertanyaan kepada kelompok yang lain. Siap? Ibu tunjuk dari kelompok pertama. Oke, kelompok pertama mau bertanya kepada kelompok yang mana? Kepada kelompok 4. Ada kelompok 4, ajukan tangannya. Oke, siap, dengarkan baik-baik pertanyaannya ya. Kemudian langsung jawab. Izin bertanya kepada kelompok 4, apa tugas wazir? Silakan jawab kelompok 4. Baik, saya dari kelompok 4 akan dan izin menjawab. Apa itu tugas wazir? Jadi tugas wazir itu adalah kepala pemerintahan atau perdana menteri. Cukup? Ya, betul. Tepuk tangan. Selanjutnya kelompok 2 akan bertanya kepada kelompok yang mana yang belum dipahami. Silakan. Oke, saya Indra. Silakan mau bertanya kepada kelompok mana? Kelompok 5. Oke, kelompok 5 mana? Oke, siap ya pertanyaannya. Apa penyebab internal runtuhnya Abbasiyah? Silakan, kelompok 5. Oleh siapa akan dijawab? Oh, oleh saudari Nazwa. Silakan. Baik, terima kasih untuk pertanyaannya. Untuk pertanyaannya, apa penyebab internal runtuhnya Abbasiyah? Jawabannya yaitu konflik keluarga dan dominasi militer asing. Cukup? Iya betul. Tepuk tangan. Selanjutnya kepada
ketiga perwakilannya mau bertanya kepada kelompok berapa? Silakan berdiri. Ini lama nggak? Silakan. Ya, saya Syakira dari kelompok 3 yang ingin bertanya ke kelompok 1. Boleh, silakan. Jadi, apa sih ciri khas fase 3 pemerintahan Abbasiyah? Silakan, kelompok pertama. Yang Silakan jawabannya. Baik, terima kasih kepada kelompok 3. Izin menjawab pertanyaannya. Jadi jawabannya apabila istilah berbagai simbolik dan kekuasaan dikuasai oleh manusia. Oke, dan cukup tepuk tangan untuk kelompok 4. Mana kelompok 4? Oke, silakan siapa pertanyaan? Oke, mau kepada siapa? Mau kelompok mana yang akan diberikan pertanyaannya? Kelompok 2. Oke, silakan kelompok 2 perhatikan. Oke, jadi pertanyaannya siapa yang dominan dalam militer Abbasiyah? Silakan dijawab. Baik, izin menjawab. Siapa yang dominan dalam militer Abbasiyah? Bangsa Turki dan Persia. Cukup? Oke, terima kasih. Tepuk tangan untuk kelompok terakhir, ya, itu kelompok 5. Ini akan memberikan pertanyaannya kepada kelompok yang mana. Silakan perwakilannya berdiri. Ini bertanya kepada kelompok 3. Maka hubungan baik alami firman dan sebutkan dua yang alami teman. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Izin menjawab. Apa itu betul hikmah? Jawabannya adalah proses ilmu pengetahuan dan penerjemah. Kedua, sebutkan dua jumlah terbang. Jawabannya adalah Al-Qawaidi dan Indonesia. Terima kasih ya kepada aku yang sudah mendiskusikan dari tiap-tiap materi Daulah Abbasiyah. Tepuk tangan untuk kita semua. Oke, setelah tadi pembahasan, selanjutnya kita lanjutkan kepada yang terakhir, yaitu kesimpulan. Ya, ada yang siap dan berani untuk menyimpulkan dari materi yang sudah kita bahas bersama-sama? Ya, Bu. Oke, siap. Terima kasih. Silakan Rai untuk memberikan kesimpulan dari pembahasan Daulah Abbasiyah. Silakan. Baik teman-teman, di sini saya akan menyimpulkan dari masa pemerintahan Daulah Abbasiyah dan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Jadi masa pemerintahan Daulah Abbasiyah pada tahun 750 sampai 1258 Masehi merupakan periode kejayaan peradaban Islam yang ditandai dengan kemajuan besar dalam bidang ilmu pengetahuan, filsafat, seni, kedokteran, matematika, dan teknologi. Pemerintahannya bersifat lebih inklusif dibandingkan pendahulunya, dengan memberikan ruang kepada Arab untuk berkontribusi dalam pemerintahan dan ilmu pengetahuan. Khalifah-khalifah Abbasiyah terutama pada masa Ar-Rasyid dan Al-Ma'mun sangat mendukung kegiatan-kegiatan ini sehingga mendirikan Baitul Hikmah sebagai pusat penerjemahan dan penelitian ilmu. Dinas ini juga berhasil membentuk sistem administrasi dan birokrasi yang lebih terstruktur sehingga dapat menumbuhkan rasa toleransi antar umat beragama. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menyimpulkan materi hari ini. Ada yang mau menambahkan? Tidak? Sebelum kepada mengakhiri kegiatan pembelajaran hari ini, masih ada satu pertanyaan dari Ibu, ya. Bagaimana ataupun apa sih yang bisa kalian dapatkan, ya, ataupun ada nggak sih penerapan nilai-nilai dalam kehidupan sehari-hari dari pemerintahan Daulah Abbasiyah? Bisa? Oke, silahkan untuk itu dari tiap-tiap kelompok untuk bisa memberikan pernyataannya mengenai penerapan nilai-nilai dari pemerintahan Daulah Abbasiyah untuk kehidupan sehari-hari. Silakan kelompok pertama, ada pernyataannya? Jadi
Penerapan nilai-nilai Daulah Abbasiyah dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, semangat menuntut ilmu, meneladani semangat keilmuan masyarakat Abbasiyah dengan rajin belajar, membaca, dan mengembangkan potensi diri. Oke, terima kasih. Dan tiap-tiap kelompok pertama sampai dengan kelompok 5 yang sudah memberikan ilmunya, kita saling berdiskusi, saling pengenalan, dan juga mengkoordinasikan dari tiap-tiap pembahasan ya. Nah, untuk pembelajaran minggu depan kita akan beralih kepada dinasti yang lain, yaitu Daulah Turki Utsmani ya. Yang bisa kalian pahami, ada tokoh yang terkenalnya itu siapa? Muhammad Al-Fatih ya. Oke, kalau tidak ada yang mau ditanyakan lagi, mari kita tutup kegiatan pembelajaran hari ini dengan membacakan doa kifaratul majlis yang akan dipimpin oleh ketua kelas. Silakan Rai memimpin doanya. Ba'da nihayatid dirasah hayanatullah ma'an. Amin.